Kembali kita mengadakan ibadah online. Anak-anak kami di rumah, Ibu berharap kita sehat semuanya ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari anak-anak persiapkan hati, fokus kepada ibadah, tidak boleh ribut, harap tenang ya anak-anak ya. Mari anak-anak kita mulai ibadah kita. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di saat pagi hari ini Engkau masih mengaruniakan kami kesehatan serta napas kehidupan sehingga kami boleh menerima kebaikan Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati seluruh adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu yang menyediakan bahkan menyampaikan setiap firman-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan, terimalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Kita nyanyi kerja buat Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan pertolongan-Mu di dalam hidupku. Berkati Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia ini yang mengalami pandemi COVID ini, supaya pandemi COVID ini supaya hilang ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga orang tua kami sehat selalu, panjang umur, dan berkati juga guru-guru kami, guru sekolah minggu, supaya mereka tetap setia mengajari kami dan membimbing kami walaupun lewat online. Dan berkati juga kawan-kawanku supaya bisa menjaga kesehatan mereka. Inilah doa dan
kemohonanku ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bernyanyi Sisada Akula Dohita Ganupan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setia Tuhan sampai pada pagi hari ini, kami boleh menerima kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah meskipun melalui online. Bapa yang baik, berkatilah hati dan pikiran kami, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya berserah kepada-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi nas renungan kita pada Minggu tanggal 30 Agustus 2020 terambil dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Terletak di manakah Galatia itu adik-adik? Jangan lupa ya, Galatia terletak di Perjanjian Baru. Jadi kakak bacakan dari depan ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, halo adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Oke, kakak memiliki sebuah cerita, dengar baik-baik ya. Pada suatu hutan, hidup seekor hewan yang bernama koala. Adik-adik, tahu nggak apa makanan koala itu? Koala makanannya dedaunan. Kalau kita belajar di sekolah, kalau hewan yang makan dedaunan itu berarti hewan herbivora. Jadi hutan ini kan banyak penghuninya. Ada gajah, ada monyet, ada ular, segala jenis binatang. Jadi pada suatu hari si koala masih tidur di pohon. Jadi teman-temannya lewat. "Hai koala, kenapa kamu masih tidur? Bangun-bangun, sudah siang ini," kata si gajah. Si koala terbangun. "Apa sih gajah? Aku masih tidur. Kenapa kamu menggangguku?" katanya. Adik-adik, si koala ini adalah hewan yang sangat pemalas di dalam cerita ini. Adik-adik jangan seperti koala yang sangat pemalas ya. Udah jam 10 masih tidur, sedangkan mamanya, kakaknya, abangnya udah beres-beres rumah, sedangkan kita masih tidur. Jangan seperti koala ya. Jadi hewan yang di hutan itu bekerja sama, mengumpulkan makanan, saling bergotong royong, membantu saling satu sama yang lain. Jadi suatu hari si koala marah. Karena apa? Hewan-hewan tersebut ribut di bawah pohon si koala. Tahu nggak kenapa hewan-hewan itu ribut?
ternyata suatu hari akan datang badai yang sangat besar. Jadi hewan-hewan itu membuat tempat tinggal mereka di suatu goa. Mereka membuat persediaan makanan mereka, membersihkan tempat tinggal mereka, karena mereka tahu badai besar yang akan menghantam hutan itu. Jadi si koala marah. Kalian ngapain ribut di bawah tempat tinggalku? Ayo koala, turunlah. Marilah bekerja sama bersama kami untuk membangun tempat kita di goa. Karena suatu hari akan ada badai yang sangat besar. Namun si koala menolak adik-adik. Dia tidak mau, dia hidup sendiri di atas pohon. Sedangkan teman-temannya bekerja sama untuk membangun tempat tinggal mereka. Tibalah suatu hari, badai yang sangat besar itu datang. Angin kencang, sedangkan hewan yang lain sudah nyaman tinggal di dalam goa. Ditutup dengan batu yang sangat besar. Tinggal si koala di luar hutan. Cus, angin datang. Tolong, tolong, kata si koala. Tolong, tolong, kata si koala. Teman-temannya di dalam sangat kacau. Gimana ini? Jika kita buka batunya, angin masuk ke dalam goa. Ternyata si gajah bertekad untuk menolong si koala. Ayo koala, masuklah bersama kami di dalam goa. Akhirnya koala mau masuk bersama-sama binatang yang lain di dalam goa. Dia tertunduk malu dan menyesal. Apa yang dilakukan koala? Dia minta maaf sama teman-temannya. Gajah, monyet, aku minta maaf ya, karena aku gak mau bekerja sama kalian. Karena aku gak percaya sama kalian. Aku pemalas, aku marah-marahi kalian saat kalian bergotong royong untuk mengumpulkan makanan kita di goa. Terima kasih sekali lagi ya gajah, hewan-hewan yang lain di sini. Jadi mereka hidup bersama di dalam goa saat badai yang datang. Apa yang kita ambil dari cerita ini adik-adik? Cerita ini mengingatkan kita untuk saling bergotong royong. Jangan seperti si koala, pemalas. Masih jam 8, tidur, nonton, sedangkan orang tua kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita sudah membersihkan rumah. Kembali ke nats firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan seperti ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia ada tujuannya. Kenapa? Pada saat itu, jemaat Galatia hidup dalam kacau balau. Hidup berbalik dari kepercayaan Tuhan. Mereka hidup dalam kesendirian, tidak mau menolong. Oleh karena itu, Paulus menulis Galatia 6 ayat 2 ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus menulis surat ini agar jemaat Galatia hidup dalam gotong royong, tidak sendiri, tidak egois, tidak kepada kepercayaan yang lain. Inilah tujuan Paulus menulis surat Galatia 6 ayat 2 ini. Adik-adik, ingat gak apa yang dikatakan Amsal Salomo? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Di dalam Amsal Salomo saja sudah dikatakan jangan malas. Semut yang kecil aja mereka saling bergotong royong. Kalau adik-adik ada makan jajan, jajannya jatuh ke lantai, mereka bisa mengangkat makanan itu. Karena apa? Mereka bekerja sama. Itu adalah lambang mereka bergotong royong. Semut aja mau bergotong royong. Masa kita sebagai ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, kenapa tidak untuk bergotong royong?
Oke Kak, apa sih kata lain bertolonglah menanggung bebanmu? Oke, bertolonglah menanggung bebanmu, dengan kata lain bekerja sama, saling membantu, bergotong royong. Berarti hidup kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Pekerjaan yang sulit jika dilakukan dengan bergotong royong akan menjadi mudah. Jadi adik-adik, hidup kita ini harus mau saling tolong menolong, bergotong royong di rumah. Misalnya di sekolah ada Jumat bersih, kita harus sama-sama membersihkan kelas kita. Jangan duduk manis di kursi kita, sedangkan teman-teman yang lain Jumat bersih di luar. Misalnya juga di rumah, keluarga kita membersihkan rumah, kita duduk manis di depan TV. Tidak boleh ya adik-adik. Tapi ingat ya, tolong menolong ini tidak boleh disalah artikan. Apa maksudnya Kak? Saat ujian, Kak kan tolong menolong, aku membantu dia saat ujian. Itu salah. Jadi tolong menolong tidak boleh diartikan dalam hal yang salah. Kita boleh menolong teman kita supaya dia mengerti dalam pembelajaran saat proses belajar mengajar, tidak saat ujian ya adik-adik. Contohnya, ada pohon mangga. Kita rame-rame nih pulang bermain. Kita bersama-sama menolong-nolong untuk mengambil mangga itu. Tidak boleh adik-adik. Walaupun kita melakukan gotong royong, tapi kita udah melanggar titah Tuhan, yaitu mencuri. Makanya kakak ingatkan ya, jangan disalah artikan tolong menolong. Oke adik-adik, apa sih manfaat gotong royong ini bagi kita? Oke, manfaat gotong royong itu kembali lagi kepada kita. Kita adalah makhluk sosial, jadi kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Manfaat gotong royong: 1. Pekerjaan menjadi mudah. 2. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Jadi kalau kita bergotong royong, yang sulit menjadi mudah, yang dikerjakan sendiri lama itu menjadi cepat. Makanya Paulus menulis surat ini ke jemaat Galatia agar mereka hidup dalam hukum Kristus, saling tolong menolong, tidak kacau balau. Itulah yang inginkan Paulus kepada jemaat Galatia. Oke, kakak punya pertanyaan, nanti tulis di kolom komentar ya. Apa yang menjadi tekad kita pada saat ini sebagai anak Tuhan? Apa yang menjadi tekad kita untuk menumbuhkan gotong royong itu? Nanti tulis di kolom komentar ya adik-adik. Apa yang menjadi tekad kita? Karena tema kita kan gotong royong. Apa tekad kita untuk menumbuhkan gotong royong itu? Oke adik-adik, ingat ya, saling tolong menolong, menanggung beban, saling gotong royong, jangan hidup dalam kesendirian. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setia Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan boleh mendengarkan firman dari Galatia 6 ayat 2 ini, bertolong-tolong menanggung beban. Bapa, ajarlah kami, anak-anak sekolah minggumu, saling menolong, saling membantu satu sama lain, tidak hidup dalam keegoisan. Bapa, walaupun kami ibadah online, biarlah sukacita yang datang daripadamu saja yang kami terima. Kami boleh bersyukur menerima berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami berpengharapan besar kami boleh berjumpa kembali satu sama lain di gereja, mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Terimalah ibadah kami ini ya Bapa, ampunkan dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil
menjadi ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Asomani. O Yesus asomani anami aganu, pasada nami asetorani, sengbo jalan nami salahkan tersa, doka masomanami dorang iruya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.